Selamat datang di materi animasi 2D dan 3D untuk SMK kelas 11. Oke. Jadi presentasi yang saya gunakan di sini adalah menggunakan Google Slide ya. Jadi bukan PowerPoint tapi menggunakan Google Slide. Oke. Animasi 2D dan 3 dimensi, 2 dimensi dan 3 dimensi. Nanti presentasinya akan saya sertakan di bawah link video ini. Kemudian materi pokok yang kita bahas adalah prinsip-prinsip animasi. Jadi nanti ada 12 prinsip animasi yang akan kita bahas di materi kali ini. Oke. Nah, ini sedikit mengenai saya. Oke. Nah, jadi kita akan bahas mulai dari link yang disediakan di blog saya. Oke, kita klik ini. Nah, di sini kita belajar mengenai prinsip-prinsip animasi. Oke, ini ya. Oke, kita lihat tayangan YouTube berikut. 12 prinsip dasar animasi ditemukan oleh animator Walt Disney, Ollie Johnston dan Frank Thomas. Contoh, squash dan stretch ketika sebuah bola dilemparkan. Pada saat bola menyentuh tanah maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun kenyataannya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat, seseorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dulu sebelum akhirnya melompat-lompat. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat besar dan menakutkan. Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan posisi kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Dari sisi resource dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaan yang lama. Kita akan bahas di sini ya. Di animasi berasal dari kata animate yang artinya membuat objek mati menjadi seperti hidup.
maka akan kurang bagus jika gambar tidak dihidupkan. Jadi ada dua tokoh animasi yang sangat berperan dalam mengadopsi 12 prinsip animasi ini adalah yang menulis yang memprakarsai 12 prinsip animasi ini adalah Frank Thomas dan Ollie Johnson dari Walt Disney. Jadi ada 12 prinsip tersebut ada sebagai berikut. Jadi ada satu, yang pertama itu adalah solid drawing. Jadi di sini solid drawing dimaksudkan adalah animasi adalah menggambar. Jadi meskipun saat ini sudah ada komputer, namun secara manual karakter dari animasi itu tetap digambar. Jadi menggambar bisa jadi observasi dalam pemahaman terhadap anatomi, komposisi, berat dan keseimbangan serta pencahayaan. Ya, jadi tetap menggambar secara manual akan membuat animasi jauh terlihat lebih hidup, ya, berdasarkan rasa. Nah, kemudian yang kedua itu ada timing and spacing. Timing dan spacing. Di yang kedua, jadi animasi itu mengenai timing dan spacing. Jadi timing itu adalah ketika animator menentukan kapan sebuah gerakan yang harus dilakukan. Spacing itu adalah menentukan percepatan atau perlambatan dari bermacam-macam gerak. Jadi animasi ini dua ya. Timing itu adalah kapan gerakan itu harus dilakukan, sedangkan spacing adalah percepatan atau perlambatan gerakan animasi. Jadi ada dua ya. Timing waktunya, spacing adalah seberapa cepat atau lambat gerakannya. Yang ketiga itu ada squash and stretch. Jadi squash and stretch di sini sudah dijelaskan tadi. Jadi efek lentur itu ya. Jadi bola menyentuh lantai akan terlihat lebih lonjong ketimbang bola saat dilempar, gitu ya. Jadi pada kenyataannya tidak seperti itu, tapi dengan animasi seperti itu, animasi akan terlihat lebih dinamis dan hidup. Nah, kemudian yang selanjutnya ada anticipation. Jadi sudah dijelaskan juga tadi ya. Jadi gerakan ancang-ancang sebelum melakukan sesuatu. Misalkan untuk melompat kita harus membungkuk terlebih dahulu, kemudian baru melompat. Ya. Ataupun berlari, sebelum berlari kita mengambil ancang-ancang, jongkok dulu sebelum benar-benar berlari. Nah, yang kelima ada slow in, slow out. Jadi di sini menegaskan bahwa gerakan memiliki kecepatan dan kelambatan yang berbeda. Jadi kalau slow in, sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, itu slow in. Kemudian kalau slow out, gerakan yang relatif cepat kemudian akan melambat. Jadi ketika gerakan awal lari akan lambat ya, kemudian akan makin cepat. Ketika akan berhenti dari cepat kemudian melambat baru berhenti ya. Nah, kemudian ada yang keenam, arcs. Ya, jadi pergerakan karakter yang mengikuti suatu pola ya. Jadi dia mengikuti suatu pola. Entah itu lingkaran, elips ataupun parabola sesuai dengan jalur yang sudah dibuatnya ya. Jadi bagaimana karakter bergerak smooth dan realistik mengikuti sebuah jalur ya, jalur yang sudah ditentukan ya. Nah, kemudian ada secondary action yang ketujuh, yaitu gerakan gerakan yang memperkuat gerakan utama ya. Jadi secondary action itu memberikan efek realistis juga ya. Jadi misalkan ketika berjalan kemudian rambut bergerak ya, tangan pun ikut bergerak mengayun ya, itu akan sangat mendukung pergerakan utama ketika sebuah karakter bergerak. Jadi intinya secondary action itu adalah untuk mendukung gerakan utama ya. Jadi mendukung gerakan utama. Jadi gerakan kedua yang mendukung gerakan utama ya. Misalkan ketika berjalan tadi sudah dikatakan ada rambut yang
bergerak-gerak ya, atau ketika posisi karakter menatap sesuatu di alam kemudian ada angin, maka ada gerakan rambut bergoyang ya. Kemudian ada yang ke-8, follow through atau overlapping action. Jadi bisa digunakan untuk membuat tubuh tertentu tetap bergerak meskipun karakter berhenti bergerak. Misalkan itu tadi ya, jadi overlapping ini overlap gitu ya, overlap. Jadi ketika karakter sudah berhenti masih ada bagian yang bergerak, bagian tubuh tertentu yang bergerak. Jadi misalkan di sini ada contohnya, kelinci melompat, sesaat setelah melompat telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan. Jadi istilahnya tuh overlapping ya, overlapping. Jadi objeknya sendiri sudah berhenti bergerak, namun ada bagian tubuh dari objek itu yang masih tetap bergerak. Ya. Kemudian tahap ke-9, prinsip yang ke-9 yaitu straight ahead dan pose to pose. Jadi straight ahead ini adalah animator menggambar satu persatu dengan seorang diri ya, tadi sudah ya. Jadi sampai selesai ya, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Walaupun hasilnya akan konsisten tapi butuh waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena sendiri menyelesaikan animasi tersebut ya, satu persatu ya. Oke. Sedangkan pose to pose itu adalah animasi yang dikerjakan dengan menggambar keyframe tertentu saja. Pengerjaan ini bagus untuk industri animasi karena bisa dapat beberapa orang dapat melakukan pengerjaannya karena dikerjakan secara frame-frame tertentu ya. Jadi di keyframe tertentu saja. Jadi penyelesaiannya akan lebih cepat ya. Nah, industri animasi lebih banyak menggunakan ini ya, jadi pose to pose nih. Kemudian yang ke-10 ada staging. Staging itu adalah tadi sudah dijelaskan mengenai mood. Jadi posisi pengambilan gambar sangat menentukan mood. Jadi di sini contohnya kalau kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung. Kalau kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Jadi posisi kamera itu adalah salah satu prinsip animasi yang dikenal dengan staging. Nah, kemudian yang ke-11 ada appeal. Jadi appeal itu adalah gaya visual masing-masing animasi. Jadi gaya animasi buatan Jepang akan berbeda dengan Disney. Kalau Jepang dengan animasi, kemudian Disney juga punya pola sendiri atau ciri khas sendiri mengenai animasinya, dan DreamWorks juga memiliki hal yang berbeda, kekhususan yang berbeda dari sisi gaya visualnya. Jadi ini adalah suatu gaya visual, karakteristiknya berbeda untuk masing-masing pembuat animasi ya. Di sini dicontohkan manga karakter Jepang ya, yang kita tahu manga itu memiliki visual yang menyerupai manusia ya, jadi lebih realistis, tapi ya silahkan melihat kartun-kartun Jepang itu ya. Ya kemudian Disney memiliki konsep yang berbeda secara visual juga ya. Jadi kita dapat membedakan hanya dari gaya visual animasi tersebut dibuat oleh siapa, apakah buatan Jepang kah, apakah Disney, DreamWorks ataupun DC atau yang lainnya ya. Jadi seperti itu pengertian dari appeal. Nah, kemudian ada yang ke-12 adalah exaggeration. Jadi prinsipnya di sini adalah film animasi kebanyakan dibuat secara berlebihan atau hiperbolis.
Jadi prinsip animasi ini mengupayakan mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang hiperbolis, di mana pembuatannya dilakukan untuk keperluan komedi ya. Jadi contohnya misalkan animasi Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse, ataupun cerita-cerita lucu dari kartun-kartun yang beredar saat ini ya. Jadi intinya dia dibuat berlebihan atau hiperbolis untuk membuat animasi itu lebih ke arah komedi. Jadi membuat orang tertawa gitu ya. Itu prinsip yang ke-12. Oke. Jadi 12 prinsip ini akan selalu menjadi dasar pembuatan animasi yang dilakukan baik secara personal maupun oleh industri. Jadi 12 prinsip ini dipegang sampai saat ini supaya animasi yang dibuat terlihat menarik dan dinamis. Kita patut berterima kasih kepada Ollie Johnson dan Frank Thomas yang sudah menciptakan 12 prinsip animasi ini untuk membuat kita membuat animasi berikutnya jadi lebih baik. Oke. Ini penjelasan mengenai 12 prinsip animasi di pertemuan pertama. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas materi mengenai software animasi 2 dimensi dan cara menggunakannya. Oke. Terima kasih. Selamat belajar.